warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Lola Yolanda dari program studi psikologi Universitas Aisyah Yogyakarta semester 5. Baiklah, saya akan mempresentasikan pengantar psikologi Islam. Nah, kemudian saya akan mempresentasikan atau memaparkan sekilas mengenai sejarah perkembangan psikologi Islam yang penjelasannya dimulai menceritakan sejarah psikologi kontemporer, selanjutnya dijelaskan alasan-alasan munculnya psikologi Islam, kemudian definisi dan ruang lingkup psikologi Islam ini, serta metode-metode yang digunakan untuk pengembangan keilmuan psikologi Islam. Dengan adanya tulisan ini diharapkan dapat membantu dan para ilmuwan psikologi untuk mengembangkan psikologi Islam ini sebagai sebuah ilmu yang etabalis seperti psikologi kontemporer. Nah, kemudian saya akan menjelaskan tentang sejarah psikologi kontemporer. 1. Periode spekulatif. Pada periode ini, psikologi didefinisikan sebagai studi tentang jiwa yang membahas kesadaran dan proses mental yang berkaitan dengan jiwa. Tokohnya yaitu Plato dan Aristoteles. Metodenya adalah filsafat. Pada periode ini, psikologi bernuansa filosofis, sebab penekanannya adalah pada konsep jiwa. Ilmuwan psikologi di sini berperan untuk merumuskan hakikat jiwa manusia yang diproses pengembaliannya didasarkan pada pendekatan spekulatif. 2. Periode pemisahan dari filsafat. Pada periode ini, psikologi didefinisikan sebagai ilmu pengetahuan tentang kehidupan mental seperti pikiran, perhatian, persepsi, intelijensi, kemauan, dan ingatan. Tokohnya adalah William Wundt. Metodenya adalah introspeksi. Pada periode ini dicoba untuk memisahkan psikologi dengan filsafat, di mana psikologi memfokuskan kajiannya pada kehidupan mental seperti pikiran, perhatian, persepsi, intelijensi, kemauan, dan ingatan. Namun pemisahan ini masih belum sempurna sehingga masih ada percampuran antara filsafat dengan ilmu psikologi. Poin ketiga yaitu periode empiris dan eksperimental. Pada periode ini, psikologi didefinisikan sebagai ilmu pengetahuan tentang perilaku organisme, seperti perilaku kucing dengan tikus, perilaku manusia terhadap sesamanya, dan sebagainya. Tokohnya adalah John Watson, Sigmund Freud, Ivan Pavlov, dan metodenya adalah eksperimen. Nah, kemudian saya akan menjelaskan tentang psikologi Islam. 1. Periode klasik. Periode klasik psikologi Islam sebenarnya telah dimulai sejak Nabi Muhammad SAW masih hidup. Namun pada perkembangannya, kajian mengenai jiwa atau nafs terpecah menjadi dua kelompok, yaitu kelompok pertama, yaitu periode ini berlangsung dari zaman kenabian hingga Daulah Umayyah. Kelompok kedua muncul pada periode kekuasaan Daulah Abbasiyah. Nah, kemudian yang pertama tadi saya menjelaskan tentang periode klasik, kemudian poin 2 yaitu periode modern. Berawal sejak tahun 1950-an, di Amerika muncul gerakan psikologi Islam. Gerakan ini muncul karena dorongan adanya tuntutan nyata untuk mengatasi krisis yang dihadapi umat manusia. Gerakan ini terus berlanjut dan psikologi Islam terus mendapatkan perhatian hingga pada tahun 1978 diadakannya Simposium on Psychology and Islami di Riyadh, Arab Saudi. Bahkan The International Institute of Islamic Thought atau ITT diterbitkannya dan sejumlah buku-buku yang bernuansa psikologi Islam serta dilakukannya dan dilaporkannya beberapa penelitian yang membahas tentang psikologi Islam. Kemudian dibukanya fakultas-fakultas dan jurusan psikologi di lingkungan IAIN dan perguruan tinggi agama Islam swasta lainnya. Kemudian, kenapa harus ada psikologi Islam? Nah, saya akan menjelaskan kenapa harus ada psikologi Islam. Yang pertama, psikologi kontemporer dalam perkembangannya dianggap mengalami distorsi dan fundamental. Psikologi yang seharusnya membicarakan konsep jiwa, namun kenyataannya tidak mau tahu dengan hakikat jiwa, serta keberatan akan praktek yang melandaskan kajian perilaku manusia pada hasil penelitian terhadap perilaku hewan, sehingga seolah-olah psikologi mempelajari yang tidak berjiwa, itu menurut Mujib dan Muzakir pada tahun 2002. Kemudian bagian B, ketidakpuasan akan teori-teori psikologi, ilmu psikologi kontemporer. Itu menurut Hartati dan kawan-kawan 2004.
dan kesadaran mengkaji ilmu psikologi, mereka merasa sebagai seorang muslim yang berprofesi sebagai ilmuwan psikologi, bukan seorang ilmuwan psikologi yang beragama Islam. Kemudian kenapa harus ada psikologi Islam? Poin ke-C yaitu latar belakang kebudayaan dan karakteristik masyarakat dianggap penting untuk dipertimbangkan. Karena teori yang dikembangkan di suatu daerah dengan budaya serta karakteristiknya masyarakat masing-masing itu kadangkala tidak sesuai untuk diaplikasikan di daerah lain dengan karakteristik masyarakat yang berbeda atau disebut dengan cultural effects. Psikologi kontemporer yang umumnya dibangun oleh bangsa Amerika dan Eropa Barat dianggap kurang sesuai dengan kondisi masyarakat Indonesia yang berlandaskan kebudayaan Timur dan sebagian besar juga beragama Muslim. Kemudian, karena alasan-alasan di atas, akhirnya banyak ilmuwan psikologi Islam yang bergerak untuk mengembangkan psikologi alternatif sebagai aliran baru di dunia psikologi, yaitu psikologi Islam. Mereka yang meyakini bahwa Islam telah memberikan pedoman yang lengkap dan sempurna bagi manusia termasuk untuk urusan psikologis. Nah, saya akan menjelaskan tentang apa itu psikologi Islam. Definisi berikut ini beberapa alternatif definisi tentang psikologi Islam menurut Prof. Zakia Darajat dalam Mubarak 2002. Yang pertama, psikologi Islam adalah ilmu yang berbicara tentang manusia, terutama kepribadian manusia yang bersifat filsafat, teori, metodologi, dan pendekatan problem dengan didasari sumber-sumber formal atau Islam yang isinya Al-Quran dan hadis, akal, indera, dan intuisi. Poin kedua, psikologi Islami merupakan konsep psikologi modern yang telah mengalami filterisasi dan di dalamnya terdapat wawasan Islam. Kemudian yang poin ketiga, psikologi Islami ialah perspektif Islam terhadap psikologi modern dengan membuang konsep-konsep yang tidak sesuai atau bertentangan. Kemudian saya menjelaskan tentang ruang lingkup menurut Prof. Zakia Darajat yang membedakan konsep psikologi kontemporer dengan psikologi Islam adalah dalam rumusan konsep manusia dan dalam pendekatannya psikologi kontemporer semata-mata menggunakan kemampuan intelektual untuk menemukan dan mengungkapkan asas-asas kejiwaan, sementara jika psikologi Islam mendekatinya dengan memfungsikan akal dan keimanan sekaligus. Kemudian, terdapat beberapa alternatif metode yang bisa digunakan untuk membangun psikologi Islam, yaitu menurut Mujib dan Muzakir tahun 2002. Yang pertama, metode pragmatis adalah metode pengkajian dan pengembangan psikologi Islam yang lebih mengutamakan asas praktis dan unggul. Kemudian dua, metode idealistik, yaitu metode yang lebih mengutamakan penggalian psikologi Islam dari ajaran Islam sendiri. Metode ini menggunakan pola deduktif dengan cara menggali pesimis mayor sebagai postulasi yang digali dari Al-Quran dan hadis. Nah, metode idealistik tadi meliputi 3 aspek pendekatan dalam pengembangan psikologi Islam, yaitu pendekatan skriptualis, yaitu didasarkan atas teks-teks Al-Quran ataupun hadis yang secara literal. Kemudian prosedurnya ada prosedur tematis, prosedur analis, prosedur perbandingan, kemudian ada prosedur global. Disambung dengan dari tadi kan pendekatan spekulatis, kemudian adalah pendekatan filsafati, adalah pendekatan yang pengkajian psikologi Islam yang didasarkan atas prosedur berpikir spekulatif. Prosedur yang dimaksudkan mencakup berpikir sistematik, radikal, universal yang ditopang dengan kekuatan akal sehat. Yang C, pendekatan sufistik atau tasawuf. Pendekatan pengkajian psikologi Islam yang didasarkan pada prosedur intuitif, ilham dan cita-cita. Prosedur yang dimaksudkan dilakukan dengan cara menajamkan struktur kalbu melalui proses penyesuaian diri. Cara ini dapat membuka hijab atau tabir yang menjadi penghalang antara ilmu-ilmu Allah dengan jiwa manusia, sehingga mereka memperoleh ketersingkapan dan mampu mengungkapkan hakikat jiwa yang sesungguhnya.
Kemudian poin D yaitu pendekatan elektis, dengan cara menggabungkan ketiga pendekatan di essay secara bersama-sama, tanpa memperhitungkan keistimewaan susunannya. Sebab setiap pendekatan memiliki keistimewaan dan kelemahannya masing-masing. Keistimewaan suatu pendekatan dapat melengkapi kelemahan pendekatan yang lain. Nah, itu saja presentasi atau penjelasan saya dalam psikologi pengantar Islam ini. Mohon maaf apabila ada salah kata. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.